Ada seorang wanita yang dikubur di pemakaman sebuah villa di Toskana yang makamnya tidak pernah dipublikasikan oleh siapapun. Itu memang cocok sebenarnya karena hampir tidak ada yang ditulis tentang Mary Bowser selama hidupnya atau selama 90 tahun setelahnya juga tidak sepenuhnya benar. Dia disebut sebagai wanita tercantik di Konfederasi, tapi dia juga disebut sebagai pengkhianat, matre, pencuri perhiasan Rusia, seorang wanita penghibur, dan bahkan korban pembunuhan, menurut salah satu surat kabar yang harus menarik kembali beritanya 2 hari kemudian karena, ternyata dia sebenarnya belum mati. Pada saat dia meninggal sebagai seorang countess pada tahun 1908, Mary Bowser telah berkali-kali direka ulang oleh begitu banyak orang asing sehingga kisah aslinya yang benar-benar dia jalani terkubur di bawah semuanya itu. Inilah kisah aslinya. Dan kisah ini dimulai seperti banyak skandal besar lainnya, dengan latar belakang keluarga yang rumit. Mary Bowser lahir pada bulan Desember 1846 di Columbia, Carolina Selatan, meskipun bahkan tahun kelahirannya pun dipelintir oleh para penulis biografi setelahnya. Ibunya, Amelia Sis, adalah putri seorang konstabel Philadelphia yang pada saat itu sudah pernah menjalani satu pernikahan dengan pria sekarat yang ia nikahi semata-mata karena rasa iba. Suaminya yang sangat sakit itu meninggal keesokan harinya. Suami keduanya, Peter Burton, adalah seorang pengusaha tua dari Carolina Selatan yang meninggal mendadak karena kejang saat Amelia sedang mengandung Mary. Suami ketiga, David Bowser, adalah orang yang memberikan nama belakang Bowser kepada Mary. Tragisnya, dia meninggal karena bunuh diri pada tahun 1850 saat Amelia sedang berada di gereja. Dengan kepergiannya, Amelia kini telah menguburkan 3 suami. David telah meninggalkan harta warisan senilai lebih dari $10.000, setara dengan lebih dari $400.000 saat ini, menempatkan Amelia dan Mary muda dalam posisi keuangan yang jauh lebih nyaman. Namun, kalangan elit Columbia tidak pernah benar-benar menerima Amelia. Dia terus-menerus menjadi bahan gosip dan dia bekerja sebagai penjahit. Yang di selatan, pra-perang saudara nyaris berarti kehancuran sosial, tapi Mary sendiri begitu memukau. Rambut pirang kemerahan, mata biru yang dalam, dan menurut semua orang, bahkan menurut yang suka bergosip sekalipun, benar-benar menakjubkan. Jenderal John Preston pernah berkata bahwa dia adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya. Mary Chestnut, penulis buku harian paling terkenal di masa Perang Saudara dan bukan penggemar keluarga Boozer, mengakui dengan enggan bahwa dia adalah seorang wanita cantik yang tak bisa disangkal oleh siapapun. Dia juga sama sekali tidak seperti stereotip perempuan selatan yang rapuh dan lemah lembut. Setelah ibunya menikah lagi dengan Jacob Visa pada tahun 1852, Mary tumbuh di lingkungan keluarga yang nyaman dan ayah tirinya yang penuh perhatian memastikan dia mendapatkan pendidikan yang sangat baik. Pada tahun 1863, dia dikirim untuk belajar di Paris, di mana dia jatuh cinta dengan budaya Prancis. Dia bahkan pulang ke rumah dan mulai memanggil dirinya Mary, bukan Mary, hanya karena dia lebih menyukainya. Dia kemudian kembali ke Columbia dengan lebih berbudaya, percaya diri, dan sepenuhnya menjadi dirinya sendiri. Dia menunggang kuda, menembak senjata api, dan tidak terlalu peduli dengan ekspektasi masyarakat. Lalu perang menghampirinya dan memberinya kisah cinta yang akan menentukan segalanya setelah itu. Selama beberapa tahun pertama perang, Mary secara resmi adalah seorang gadis selatan yang setia pada Konfederasi. Dia merawat tentara yang terluka di sebuah rumah sakit di Columbia dan melakukan bagiannya untuk menjaga semangat. Namun ibunya memiliki kesetiaan yang berbeda, diam-diam membantu para tawanan Union yang ditahan di kamp sorghum di luar kota. Dan melalui pekerjaan itulah, Mary bertemu dengan seorang pria yang akan mengubah segalanya. Namanya adalah Samuel W. Preston. Dia adalah seorang letnan Angkatan Laut Union yang telah ditangkap dan ditahan sebagai tawanan perang tepat di Columbia. Saat membantu merawat para tahanan, Mary bertemu dengan pemuda tampan itu dan mereka berdua jatuh cinta begitu dalam. Begitu besarnya cinta mereka. Mereka membuat rencana untuk menikah segera setelah dia keluar dari dinas militer. Untuk sesaat, masa depan tampak pasti. Namun, masa depan itu tak selamat dari perang. Samuel dibebaskan dalam pertukaran tahanan, kembali ke medan perang, dan sayangnya tewas di Fort Fisher pada Januari 1865. Ketika kabar itu sampai ke Mary, sesuatu di dalam dirinya berubah secara permanen. Apapun yang tersisa dari kesetiaannya pada Konfederasi ikut pergi bersamanya. Sekarang dia benar-benar seperti ibunya. Sekarang dia berpihak pada Union sepenuhnya.
Sebulan kemudian, William T. Sherman dan pasukan Unionnya berbaris masuk ke Columbia. Dalam hitungan hari, sepertiga kota itu lenyap, terbakar dalam kebakaran yang sampai sekarang tidak pernah benar-benar diketahui siapa yang harus disalahkan. Sherman bersikeras bahwa pasukan konfederasi yang mundurlah yang memulainya. Jenderal Konfederasi Wade Hampton bersikeras bahwa Shermanlah yang melakukannya. Pada kenyataannya, kemungkinan besar itu adalah ulah tentara mabuk, kapas yang berserakan, dan angin kencang yang menyebarkan api. Namun saat kota itu masih membara, Mary dan ibunya melakukan sesuatu yang bisa membuat sebagian besar keluarga di Columbia diusir dari kota hanya karena prinsip. Mereka menyembunyikan tawanan Union yang melarikan diri di ruang bawah tanah mereka, memberi makan dan tempat berlindung kepada mereka sampai pasukan Union mencapai tempat mereka. Seorang pria lokal yang tertangkap melakukan hal yang sama, dicambuk dan kepalanya dicukur sebagai hukumannya. Untungnya, Mary dan Amelia tidak tertangkap. Pada saat itu, mereka telah mendapatkan rasa terima kasih dari para perwira Union, dan rasa terima kasih itu memberikan perlindungan bagi mereka, tetapi Columbia segera akan menyadari apa yang telah mereka lakukan, dan penduduknya tidak akan melupakan. Amelia tahu perhitungannya. Jika tetap tinggal, mereka akan dicap sebagai wanita yang membantu musuh di kota yang baru saja menyaksikan mereka membantu musuh. Jadi ketika pasukan Sherman bergerak keluar, dia mengajak Mary, saudara tirinya Ethelyn, dan perawat mereka. Lalu mereka pergi bersama rombongan Union. Mereka juga tidak berjalan di belakang rombongan itu. Jenderal Oliver Howard menyiapkan kereta yang layak untuk mereka dan menjaga mereka tetap dekat dengan stafnya sendiri karena dia tahu persis betapa beratnya jalan ke utara yang akan mereka lalui. Ini adalah bagian dari cerita di mana legenda mulai menggantikan fakta. Jadi mari kita luruskan fakta yang sebenarnya. Selama beberapa dekade, sejarah populer suka mengklaim bahwa Mary tertangkap dalam serangan kavaleri konfederasi di kamp Jenderal Union Judson Kilpatrick. Konon melarikan diri setengah berpakaian ke dalam hutan, sementara Kilpatrick sendiri kabur hanya mengenakan kemeja dan celana dalamnya. Itu benar-benar adegan yang luar biasa. Itu juga fiksi. Catatan paling awal tentang serangan itu dari tahun 1899 menyebutkan wanita yang terlibat adalah seorang guru sekolah tua dari Overmont, bukan Bowser. Di antara tahun 1899 dan sebuah sejarah kampanye yang banyak dibaca pada tahun 1956, para pendongeng menukar guru sekolah tua itu dengan seorang wanita cantik berusia 20 tahun. Karena itu membuat ceritanya jauh lebih menarik. Setiap sejarawan serius yang telah kembali ke sumber-sumber utama sejak saat itu sepakat bahwa Mary sama sekali tidak berada di dekat camp itu. Perjalanan aslinya sudah cukup dramatis tanpa perlu ditambahkan kisah cinta yang dibuat-buat. Pada bulan Maret tahun 1865, mereka telah sampai di Wilmington, lalu Philadelphia, dan akhirnya New York. Dan pihak utara tidak memandang mereka sebagai pengkhianat. Pihak utara memandang mereka sebagai pahlawan wanita. Klub Union League memberikan $10,000 kepada keluarga itu untuk membantu mereka menetap kembali. Lebih dari 30 perwira Uni menandatangani pernyataan yang memuji keberanian mereka. Sherman sendiri menyebut mereka dengan hangat dalam memoarnya. Bagi kebanyakan orang, itu mungkin sudah menjadi akhir dari sebuah kisah luar biasa. Tapi bagi Mary, itu baru saja permulaan. $10,000 adalah uang yang sangat besar pada tahun 1865 dan digabungkan dengan sumber daya apapun yang berhasil disimpan oleh Amelia, itu memberinya akses ke kalangan yang tak mungkin dimasuki oleh putri seorang penjahit dari Columbia. Ternyata, masyarakat New York tidak terlalu peduli dari mana asalmu dibandingkan dengan apa yang bisa kamu tawarkan dalam pergaulan itu. Mary punya banyak hal untuk ditawarkan. Cantik, fasih berbahasa Prancis, dan cukup tajam untuk langsung membaca suasana ruangan. Dia menjalani kehidupan barunya dengan sempurna. Amelia hanya punya satu ambisi yang tersisa, dan dia mengejarnya tanpa henti untuk mencarikan Mary pernikahan yang baik. Dia memilih John S. Beecher, seorang pedagang tua kaya pada tahun 1866. Deskripsi Mary sendiri tentang dia lugas. Seorang pria tua yang ramah. Tentu saja itu bukan pernikahan karena cinta, melainkan sebuah transaksi yang dibungkus dengan sutra. Pada tahun 1867, mereka memiliki seorang putra, dan dia menamainya Preston untuk menghormati Samuel, pria yang sebenarnya ingin dia nikahi, tapi tidak pernah mendapat kesempatan itu. Lalu pada tahun 1870, Amelia meninggal. Selama hampir 2 dekade, dia telah menjadi pendukung terkuat Mary, pengatur kehidupan sosialnya, dan pelindung setianya, meredakan skandal, mengatur perkenalan, dan menjaga posisi putrinya di masyarakat tetap aman. Tiba-tiba, Mary sendirian. Beecher juga tidak setia, dan ironisnya, itu nyaris seperti menyabotase diri sendiri. Dialah yang memperkenalkan Mary kepada Lloyd Phoenix, seorang pria kaya pemilik kapal pesiar yang punya kebiasaan berjanji menikahi wanita-wanita yang sebenarnya tidak ingin ia nikahi. Namun Mary benar-benar mempercayainya.
Dan dia menunggu, dan ketika akhirnya dia mendesaknya soal itu, dia malah menertawakannya. Apapun yang dilakukan Mary sebagai tanggapan pada bulan Oktober 1873, itu cukup serius, sehingga semua orang yang terlibat berusaha keras untuk menutupinya. Dan mereka sebagian besar berhasil. Beecher tetap menggunakan skandal itu untuk mengajukan perceraian. Kasus ini berlarut-larut hingga tahun 1874 dan menjadi terjerat dengan skandal terpisah di London yang melibatkan saudari seayah atau seibu Mary, sehingga menjadi berita utama di kedua sisi Atlantik. Putusannya sangat keras. Mary dinyatakan sebagai pihak yang berzina, sementara Beecher tetap memegang hak asuh putra mereka. Dia mendapatkan tunjangan. Dan menurut hukum New York saat itu, dia tidak bisa menikah lagi selama Beecher masih hidup. New York sekarang sudah tak menginginkannya lagi. Tapi Paris bahkan belum pernah bertemu dengannya. Paris pada tahun 1870-an memiliki aturan yang berbeda dengan New York. Seorang wanita Amerika yang bercerai dengan reputasi buruk tidak otomatis dikucilkan. Dia bahkan bisa menjadi aset jika dia pandai memanfaatkan keadaan. Mary menjalankannya dengan sempurna. Mary menyewa kamar, mengisinya dengan orang-orang yang tepat dan membiarkan kabar itu menyebar. Dalam beberapa bulan, apartemennya menarik para seniman, penulis, anggota keluarga kerajaan yang kurang menonjol, dan tokoh-tokoh terkenal lainnya. Inilah demi-monde, masyarakat bayangan yang berjalan sejajar dengan Paris yang terhormat, di mana karisma jauh lebih penting daripada reputasi dan koneksi jauh lebih berarti daripada darah. Mary memiliki keduanya. Dia menjalani hidup dengan mencolok, kebiasaan mahal, sifat pemberontak, dan cukup dikenal sehingga polisi Paris dikabarkan sesekali memantaunya. Bukan karena dia melakukan kejahatan yang patut disebutkan, tapi karena perempuan yang bergerak di lingkaran itu pasti menarik perhatian pihak berwenang. Di tengah semua ini, sebelum dia benar-benar menetap di kota, dia dan saudara perempuannya, Ethelaine, melakukan perjalanan ke Sankt Petersburg. Di sana mereka berbaur dengan bangsawan Rusia, berfoto potret dengan fotografer istana yang sedang naik daun, dan menjadi pusat perhatian. Seharusnya itu hanya menjadi catatan kaki. Sebaliknya, itu justru menjadi benih sebuah rumor yang bertahan jauh lebih lama daripada perjalanan aslinya, bahkan hingga puluhan tahun. Rumor itu sangat menghebohkan, bahwa Mary telah membawa pergi perhiasan milik keluarga Kekaisaran Rusia. Namun tidak mengherankan, itu sama sekali tidak benar, tidak ada. Tapi begitu cerita seperti itu melekat pada namamu, itu tidak pernah benar-benar melepaskanmu. Jadi berita utama terbesar Mary masih menantinya di masa depan. Di London pada musim gugur tahun 1875, dia bertemu dengan pria yang akhirnya memberinya sesuatu yang tidak pernah ditawarkan New York. Sebuah gelar yang tidak bisa dicabut oleh gosip. Ini adalah Count Arthur de Porteles-Corgier. Dia lahir di Swiss, bekerja sebagai diplomat Prancis, kira-kira seumuran dengannya. Dan menurut semua orang, dia benar-benar seorang pria terhormat, yang setelah Beecher dan Lloyd Phoenix, pasti terasa agak mencurigakan. Ada juga kebetulan aneh yang menunjukkan betapa sempitnya dunia. Istri pertama Arthur yang sudah meninggal adalah Jenny Holiday, dan Mary sudah mengenal Jenny bertahun-tahun sebelumnya di sekolah biara yang sama di Manhattan. Kalangan elit kaya itu ternyata memang sangat sempit. Mereka menikah di sebuah gereja di London pada tanggal 4 November 1875. Mary berusia 28 tahun. Arthur berusia 31 tahun. Karena perceraian secara teknis melarangnya untuk menikah lagi selama Beecher masih hidup, mereka menikah lagi pada musim semi berikutnya di Baltimore, kali ini dengan restu langsung dari Beecher, hanya untuk memastikan pernikahan mereka sah menurut hukum Amerika. 2 upacara pernikahan untuk 1 pernikahan. Begitulah betapa hati-hatinya Mary harus melangkah, bahkan ketika akhirnya dia melangkah ke dunia yang telah ia perjuangkan selama bertahun-tahun untuk dicapai. Dan begitu saja, gadis yang oleh kota asalnya sendiri dicap sebagai pengkhianat, kini telah menjadi seorang countess. Namun, meskipun gelar bisa mengubah statusnya, itu tidak bisa menghapus masa lalunya. Dan nama buruknya hanya akan terus berlanjut. Mary meninggalkan masa-masa pemberontakannya di Paris dan menghabiskan 3 dekade berikutnya sebagai istri diplomat yang setia dan berkeliling dunia. Kehidupannya setelah menikah lebih mirip seperti daftar pengiriman barang daripada sebuah biografi. Peking, Napoli, sebuah chateau di Swiss, Santiago de Cuba,
Buitenzorg di Pulau Jawa, tempat dia dan Arthur kebetulan ditempatkan saat Krakatau meletus pada tahun 1883. Tokyo, tempat mereka menghabiskan 4 tahun pada dekade 1890-an, dan menurut kebanyakan orang benar-benar disukai. Pemerintah Prancis akhirnya memberikan Arthur salah satu penghargaan tertingginya, Legiun Kehormatan, dan lebih dari satu sumber menyebutkan kepiawaian Mary dalam pergaulan yang membantunya meraih penghargaan itu. Tapi ketenaran begitu melekat pada dirimu. Tidak peduli seberapa jauh kamu berlari. Ketenaran itu akan terus mengikutimu dan terkadang justru terasa lebih aneh seiring jarak yang tercipta. Bahkan bertahun-tahun kemudian, serangan datang dari tokoh-tokoh seperti jurnalis Carolina Selatan Julian Selby dan mantan konfederasi lainnya yang menganggap Mary sebagai seseorang yang telah mengkhianati Selatan. Surat kabar di kampung halamannya menyebarkan cerita bahwa dia telah menikah dengan Sultan Utsmania. Yang lain menempatkannya di Afrika. Konon hidup di antara suku Zulu. Tidak ada satupun yang benar. Tidak ada satupun yang mendekati kehidupan yang sebenarnya dijalaninya. Lalu pada bulan Oktober tahun 1884, New York Times memuat sebuah judul berita yang tidak akan pernah Anda lupakan. Seorang wanita muda dicekik dengan tali busur di Jepang, meninggal karena suatu tindakan tidak pantas. Mereka menamainya Mary. Satu-satunya masalah adalah Mary belum pernah menginjakkan kaki di Jepang. Penempatan sebenarnya di sana masih 10 tahun lagi dan dia jelas masih hidup. 2 hari kemudian, koran yang sama memuat ralat. Masih hidup dan menikah di Swiss, mereka mengakui seolah-olah itu bisa menghapus apa yang sudah terlanjur dipublikasikan. Itu tidak berhasil. Tapi bukan hanya itu. Ralatnya dimuat di halaman 2. Berita pembunuhannya dimuat di halaman 1. Setelah puluhan tahun dipenuhi berita utama, skandal, dan rumor, bab terakhir Mary akan jauh lebih tenang dibandingkan legenda yang mengikutinya. Dia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di Italia, di sebuah villa dengan 25 kamar di pinggiran Florence dengan pemandangan jelas ke katedral di kejauhan. Setelah puluhan tahun berkemas untuk penugasan berikutnya, selalu bersiap untuk tujuan berikutnya, dia akhirnya berhenti berpindah-pindah. Dia menerima sakramen terakhir dari gereja Katolik dan meninggal pada tanggal 25 Januari 1908 pada usia 61 tahun. Suaminya akan hidup 20 tahun lebih lama darinya. Dan disinilah kita kembali ke titik awal. Tidak ada yang pernah mengumumkan lokasi makamnya secara publik, bahkan lokasinya pun tidak, bahkan tangganya pun nyaris tidak diketahui. Setelah seumur hidup dijadikan bahan cerita orang lain, satu-satunya detail yang benar-benar berhasil ia simpan untuk dirinya sendiri adalah di mana jenazahnya akan dimakamkan. Segala hal lainnya diambil oleh surat kabar. Pencurian perhiasan yang sebenarnya tidak pernah terjadi, pembunuhan yang sebenarnya tidak pernah terjadi, adegan baju tidur di Camp Kavleri. Dia sebenarnya tidak pernah ada di sana. Puluhan tahun para novelis membangun seluruh buku berdasarkan pamflet penuh kebencian yang ditulis oleh seorang pria yang tidak pernah memaafkannya karena meninggalkan Kolombia sejak awal. Wanita yang sebenarnya, yang merawat tentara yang terluka, jatuh cinta pada seorang pria yang meninggal sebelum mereka sempat menikah, dan berhasil melewati perceraian yang brutal dan membangun kembali dirinya dari seorang buangan yang dipermalukan di Carolina Selatan menjadi seorang countess yang menjelajahi dunia, terkubur di bawah legenda itu. Terima kasih banyak kepada semua yang telah menonton video ini tentang Mary Bozza. Saya harap Anda merasa tertarik. Beritahu saya pendapat Anda tentang kehidupannya di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda punya saran, juga beritahu saya di kolom komentar di bawah. Apakah Anda ingin lebih banyak video tentang sosialita dan orang-orang seperti ini? Atau Anda ingin sesuatu yang lain? Beritahu saya. Juga saya harap kalian sudah menyalakan notifikasi dan berlangganan agar bisa mendapatkan semua video saya begitu saya mengunggahnya. Pokoknya itu saja dari saya. Jadi sampai jumpa di Forgotten Life berikutnya. Terima kasih.